Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Kita akan belajar beberapa pokok bahasan di tahun ajaran ini. Yang pertama adalah geometri ruang atau yang sering kita kenal dengan istilah dimensi 3. Yang kedua statistika dan yang ketiga adalah peluang. Oke, kita akan mulai dari pokok bahasan yang pertama. Pada dimensi 3, kita akan belajar mengenai jarak terlebih dahulu. Nanti setelah kalian belajar, diharapkan kalian bisa mempelajari, bisa menentukan jarak titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, kemudian jarak dua garis, jarak garis dan bidang, dan yang terakhir jarak dua bidang. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Jarak titik dengan titik. Kalau kita punya kubus dengan rusuk 10 cm, berapakah jarak titik A dan B? Titik A dan B jaraknya kalian dengan mudah dapat menentukan 10 cm. Berapakah jarak titik A dan C? Titik A dan C, maka jaraknya adalah sama dengan panjang diagonal sisinya 10 akar 2. Kemudian pertanyaan, berapakah jarak titik A dan G? Titik A dan G jaraknya sama dengan panjang diagonal ruangnya 10 akar 3. Nah, kemudian akan ditanyakan apa sih sebetulnya definisi jarak? Maka jarak di sini adalah jarak yang terdekat. Jadi misalnya tadi titik A dan C, kita langsung ambil dari A ke C. Tidak A ke B dulu, kemudian baru B ke C. Tidak, kita akan mengambil jarak yang terpendek, yaitu A langsung ke C. Yang kedua, jarak titik dengan garis. Kalau kita punya titik A dan garis G, bagaimana jaraknya? Sesuai konsep jarak tadi, yang kita ambil adalah jarak terpendek. Jarak terpendek itu hanya bisa kita dapatkan kalau jaraknya itu diambil tegak lurus. Dari titik A ke garis G, diambil tegak lurus. Kita lihat contohnya. Kubus kita masih 10 cm rusuknya. Berapakah jarak titik A ke garis BC? Titik A ke garis BC, kita lihat bahwa ABCD itu alas berbentuk persegi, maka dari A tegak lurus ke BC, tegak lurusnya adalah ke titik B. Jadi jarak A ke BC ini 10 cm. Sekarang kalau ditanyakan berapakah jarak titik A ke garis BD? A ke garis BD. Kita lihat ABCD tadi adalah persegi, maka jarak titik A ke garis BD, karena dia persegi, maka dia tegak lurusnya adalah ke pertengahan BD. Jadi jaraknya adalah setengah diagonal sisi AC. Setengah diagonal sisi, 5 akar 2. Pertanyaan berikutnya, berapakah jarak titik A ke garis HF? Titik A ke garis HF, kita lihat, kita lepas dulu supaya mudah melihatnya. Jarak titik A ke garis HF, kita cek dulu segitiga yang terbentuk. AF, berapa panjangnya AF? Oh, diagonal sisi. AH, diagonal sisi. HF diagonal sisi. Sehingga segitiga AF adalah segitiga sama sisi. Dengan masing-masing panjangnya adalah 10 akar 2. Karena dia diagonal segitiga sama sisi, maka panjang atau jarak titik A ke HF, kita tarik tegak lurusnya tepat di pertengahan HF. Berapakah jaraknya? Kalian bisa hitung sendiri menggunakan teorema Pythagoras. Karena AH kalian tahu, HP ini setengahnya HF kalian juga tahu.
Contoh berikutnya adalah jarak titik C ke garis GO. Jarak titik C ke garis GO. Perhatikan bahwa jarak C ke GO ini tidak di pertengahan GO. Tidak di pertengahan GO. Mengapa demikian? Karena OC dan CG, jadi segitiga yang terbentuk itu, ini panjangnya tidak sama. Dia bukan segitiga sama kaki, sehingga C kalau ditarik tegak lurus ke GO itu tidak di pertengahan. Nah, di mana sekarang? Kita akan lihat. Kita dapat menggunakan kesebangunan. Kita lihat segitiga GCO, perhatikan di situ GCO. Kemudian lihat juga segitiga G C aksen C, segitiga G C aksen C. Kedua segitiga ini sama-sama mempunyai sudut G, berarti besarnya sama. Sama-sama mempunyai sudut siku-siku, berarti sudut yang lainnya juga besarnya sama. Sehingga kita bisa menggunakan kesebangunan di situ. Oke, di segitiga pertama kita cari dulu sinus G. Sinus, kalian ingat, dia adalah perbandingan nilai sisi depan dibagi sisi miring. Singkatan yang biasa kalian pakai adalah sin demi, depan dibagi miring. Sisi depan dari sudut G adalah CO. Kalian panjangnya tahu, setengah diagonal sisi. Kemudian dibagi sisi miringnya GO. GO-nya bisa kalian hitung dengan teorema Pythagoras. Karena GC-nya tahu, CO-nya tahu, jadi GO-nya bisa kalian hitung menggunakan teorema Pythagoras. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di segitiga yang kedua, sinus G-nya kita lihat, sisi depannya adalah D, sisi miringnya adalah GC. Maka sinusnya sisi depan dibagi sisi miring. Dari dua segitiga ini kita ambil kesamaan. Sinus G, kita ambil kesamaannya, berarti sinus G segitiga pertama akan sama dengan sinus G segitiga yang kedua. Yang kita akan cari adalah si D ini, si jarak ini. Maka D sama dengan, seperti biasa, gunakan perkalian silang 10 kali 5 akar 2 dibagi 5 akar 6. Atau kita sederhanakan 10/3 akar 3. Ya, jadi kalian sederhanakan seperti ketika kalian belajar di kelas 10. Selain menggunakan kesebangunan tadi, kita bisa menggunakan cara lain yang sebetulnya cara lain ini hanya meringkas dari kesebangunan tadi. Intinya begini, kalau kita punya segitiga siku-siku, kemudian kita ingin mencari garis tingginya ke sisi miring, maka garis tinggi itu, CC aksen ini, sama dengan perkalian sisi-sisi siku-sikunya, GC dikali OC, kemudian dibagi dengan sisi miringnya, dibagi GO. Nah, jadi kalau kita taruh di soal kita tadi, jarak C ke GO, maka pada segitiga GCO ini segitiga siku-siku, maka ketika kita tarik jaraknya, dia merupakan garis tinggi ke arah sisi miring. Maka jaraknya CC aksen ini adalah GC dikali OC dibagi GO. Ya. Oke. Untuk sementara, dua sub itu yang kalian pelajari. Kata-kata positif pada hari ini adalah mencoba dan gagal itu baik daripada
tidak pernah gagal karena memang tidak pernah mencoba. Nah, demikian anak-anakku, ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Kerjakan di buku kalian, silakan difoto, kemudian kalian unggah ke kelas maya kalian. Setiap soal silakan dilengkapi dengan gambar. Jadi ada 5 soal dengan disertai 5 sketsa gambar. Demikian materi yang bisa disampaikan. Selamat pagi, tetap semangat, salam sehat.